Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat peduli rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengikuti kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita semua dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sahabat peduli rahimakumullah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita bertawassul Fatihah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Salim bin Sumair, dan juga kepada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan beliau semua diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita sengaja membahas tentang bab puasa karena ini kan menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan mungkin yang kita bahas ini ada yang belum paham sehingga bisa menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah suci, ibadah puasa di bulan Ramadan. Bab yang pertama adalah tentang syarat sahnya puasa. Yang pertama, apa saja syarat sahnya puasa? Yang pertama, orangnya harus muslim. Tentunya harus sudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah jelas wajib ya. Jadi wajib harus Islam. Kemudian yang kedua berakal. Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ini pun disyaratkan bisa sah adalah ketika orang itu berakal, baligh dan berakal. Jadi kalau misalnya orang yang mabuk misalnya, itu tidak sah puasanya. Orang yang gila misalnya, itu juga tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga, suci dari semisal haid, nifas, melahirkan. Jadi ketika misalnya ada orang yang berpuasa dari malam sudah niat, kemudian dia sahur pada siang harinya, kemudian dia haid, maka dia sudah batal puasanya. Dia nifas, batal puasanya sudah. Artinya tidak boleh diteruskan. Dan dia punya kewajiban untuk mengqadha. Punya kewajiban nantinya untuk mengganti. Kemudian yang keempat, mengetahui waktu sebelumnya bagi orang yang berpuasa. Artinya begini, kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tentunya harus tahu bahwa itu sudah masuk waktu puasa. Maksudnya sudah masuk pada 1 Ramadan. Contohnya dengan adanya pengumuman misalnya ru'yatul hilal dari Kementerian Agama, atau mungkin yang kalau dari beberapa ormas itu ada yang melakukan
bil hisab, dengan melalui hitungan. Tapi kalau yang umum adalah dengan melihat atau dengan ru'yatul hilal. Misalnya kalau tiap tahun pada tanggal 29 dan 30 Sya'ban ini biasanya Kementerian Agama selalu rutin awal Ramadan dan juga pada akhir Ramadan untuk melihat hilal 1 Ramadan dan juga hilal pada 1 Syawal. Jadi kita tinggal menunggu saja, menunggu pengumuman bahwa ketika itu sudah masuk waktu berpuasa, maka kita laksanakan. Tidak boleh kalau untuk saat ini kita berkeyakinan dengan keyakinannya sendiri, boleh kita mengikuti saja. Ini untuk syarat sahnya puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'ah. Pasal yang berikutnya adalah syarat wajib puasa ada 5. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Syarat wajib puasa, bagi kita wajib berpuasa itu apabila yang pertama sama seperti tadi, yang di atas syarat sahnya puasa yaitu harus Islam yang pertama. Kemudian yang kedua mukallaf, sama, kita harus seperti sebagaimana orang sudah balik, dia sudah umur 9 tahun dan sudah batas standarnya sudah pernah ihtilam, mimpi keluar sperma, keluar mani misalnya, atau maksimalnya pada umur 15. Ini mukallaf, artinya mukallaf itu balighul akil, orang yang balik dan juga berakal. Kemudian yang ketiga adalah kuat atau mampu berpuasa. Yang jelas kalau yang masih muda-muda, usia muda, yang jelas masih, saya kira masih kuat. Kecuali kalau orang yang sudah tua renta. Kalau sudah sepuh, biasanya sepuh sangat sudah tidak kuat untuk berpuasa, dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, akan tetapi dia harus membayar fidyah, fidyah itu tebusan, pengganti. Berarti itu kalau misalnya sudah betul-betul meskipun pada tahun berikutnya dia sudah tidak mampu berpuasa karena sudah sangat tua renta. Kemudian apakah ada orang yang masih muda tidak kuat berpuasa? Ada. Kenyataannya kalau kita lihat banyak orang-orang yang usianya masih sehat ternyata tidak kuat berpuasa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, memanggil. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka Allah memanggil untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan menyebut, dengan memanggil, hai orang-orang yang beriman. Makanya ketika ada orang yang imannya lemah, maka dia mudah untuk tidak berpuasa. Tidak ada rasa semangat, tidak ada keinginan sedikit pun untuk berpuasa. Dengan alasan yang tidak kuat, kalau tidak merokok lah, tidak kuat ngelak lah istilahnya. Banyak hal yang seperti itu. Dan bahkan yang sangat prihatin sekali, ketika ada orang yang tidak berpuasa dengan bangga di luar rumah dia merokok, seakan-akan dia betul-betul berani menghadapi siksa Allah di akhirat nanti. Apakah ada? Banyak. Bahkan pada dalam satu kesempatan saya pernah bertemu sama teman saya, kenal seperti itu. Kemudian dia mendekati saya pas Ramadan.
Ya, Pak Ustadz, saya minta maaf. Ya, iya ada apa Pak? Ya ngapunten kula boten poso. Lah, kok minta maafnya ke saya padahal saya cuma temannya. Jadi maka mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan oleh Allah kita diberi hidayah, diberi kekuatan sehingga pada bulan Ramadan ini kita mampu kuat iman. Karena kalau cuma fisik saya kira banyak sekali orang yang bekerja keras, dia kuli bangunan, karyawan harian, karyawan pabrik yang masih mampu untuk bekerja ketika imannya oleh Allah diberi kekuatan. Ketika imannya betul-betul kuat, maka rasa lapar, rasa dahaga, rasa lelah itu tidak mampu mempengaruhi keinginannya untuk berpuasa. Akan tetapi ketika imannya yang down, yang kosong, maka berbagai macam alasan dimunculkan oleh setan agar dia tidak punya gairah untuk melaksanakan ibadah puasa. Padahal ibadah puasa ini pertama keutamaannya sangat banyak, pahalanya berlipat ganda, akan tetapi kita kadang merasa malas untuk melaksanakannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah sehat. Orang yang sakit ini boleh tidak punya kewajiban untuk berpuasa, tapi wajib mengqadha. Misalnya ada orang yang sakitnya ketika misalnya berpuasa akan bertambah parah. Kalau tidak makan siang itu, bahkan kemungkinan dia akan bisa meninggal misalnya, atau mungkin semakin parah, semakin lemas, semakin lemah. Maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi dia wajib mengganti pada hari berikutnya setelah Ramadan, dan usahakan jangan sampai ke Ramadan berikutnya. Jangan sampai melewati Ramadan yang berikutnya. Jadi tetap boleh asalkan yaitu tadi, asalkan jangan qadoknya jangan sampai melebihi pada Ramadan berikutnya. Kemudian yang kelima, tidak bepergian. Artinya orang yang mukim, orang yang berdiam diri di rumah. Sementara kalau orang musafir itu boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, asalkan tidak semuanya. Kalau misalnya seperti Ginun Sewu, supir misalnya. Supir ini kan memang kesehariannya sudah menjadi aktivitas, baik pada bulan Ramadan atau tidak. Misalnya ada supir jarak jauh antar kota, misalnya kan ada. Ini tidak gugur kewajiban puasanya sudah, karena dia merupakan aktivitas rutin. Nah, kalau misalnya supir misalnya jasa ini supir luar kota misalnya, pas ada boleh motel, boleh tidak berpuasa, maka seterusnya tidak akan berpuasa. Kenapa? Karena dia memang aktivitasnya. Jadi tetap dia punya kewajiban, artinya tidak gugur kewajiban untuk berpuasa. Kemudian musafir ini pun tidak boleh kalau dalam acara maksiat. Artinya dia boleh boleh motel atau tidak berpuasa, dia gugur kewajiban berpuasa ketika perjalanannya itu mubah. Perjalanannya itu dalam rangka hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Kalau dalam rangka hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, maka
tidak diperbolehkan. Tuh. Kemudian perjalanannya sama seperti orang yang boleh qashar sholat. Itu jaraknya. Ya tapi kalau sekarang kan tidak sama dengan zaman dulu ya. Artinya perjalanan 81 kilo atau 100 kilo kalau dulu memang bisa 1 sampai 2 hari. Kenapa? Karena ada yang pakai kuda kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kita kan ke Surabaya itu paling cuma 2-3 jam. Masuk ada model. Kan seperti itu. Jadi saya kira memang kita harus bisa melihat yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya orang yang bepergian ini misalnya dari kota A ke kota B misalnya. Ada orang yang bepergian dari misalnya dari sini dari kota A ke kota B. Contohnya begitu. Pada waktu di kota A ini dia berpuasa. Berpuasanya sudah genap 30 hari. Di kotaannya, di kota dia tempat tinggalnya. Kemudian dia pergi ke salah satu tempat yang sampai melewati batas ketika pagi harinya di kota B tersebut orang di sana masih berpuasa, artinya masih 30 hari, artinya ada selisih 1 hari. Misalnya di Lumajang contohnya jenengan di Lumajang hari ini berpuasa genap 30 hari misalnya. Ketika panjenengan bepergian ke Malaysia misalnya, berangkat sampai di sana ternyata di sana masih waktu berpuasa kurang 1 hari. Masih belum lebaran di sana. Maka jenengan tetap harus ikut berpuasa di sana meskipun sebetulnya sudah lengkap di tempat kita ini di Lumajang 30 hari. Kita tetap punya kewajiban untuk ikut berpuasa di Malaysia misalnya, seperti itu. Karena di sana masih tetap Ramadan. Demikian juga apabila misalnya di Lumajang kita, di sini masih 29 hari kita berpuasa. Ternyata sampai di Malaysia misalnya atau di negara manapun yang keesokannya di sana sudah lebaran, maka kita tidak punya kewajiban untuk berpuasa lagi meskipun kita masih 29 hari. Atau misalnya 28 hari kita di Lumajang puasanya oleh 28 dino, ternyata jenengan ada tugas misalnya ke luar negeri. Sesampainya di sana ternyata sudah lebaran, padahal sampean sek poso 28 dino. Maka sampean harus ikut lebaran. Akan tetapi wajib mengqadha 1 hari. Kenapa? Karena jenengan puasanya masih 28 hari. Paham nggih? Jadi jenengan tetap wajib mengqadha yang 1 hari. Karena jenengan masih puasanya masih 28 hari. Kecuali kalau 29 hari maka sampean sudah tidak usah mengqadha. Artinya kita mengikuti, kita ketika di sini masih belum lebaran tapi kita bepergian sampai di suatu tempat sudah lebaran, maka kita ngikuti di tempat di mana yang kita tempati, yang kita tuju tadi. Nih. Atau begini, jadi misalnya panjenengan bepergian itu kan tidak semua boleh boleh motel, tidak semua boleh ada rukhsah untuk untuk setiap semua musafir itu wajib boleh motel ya, boleh tidak berpuasa, tidak. Artinya ada ketentuan yang harus
dipenuhi. Sahabat peduli rahimakumullah, kemudian berikutnya adalah tentang rukun puasa. Ini memang agak kita percepat, kenapa? Karena ini memang khusus spesial menjelang Ramadan untuk bab puasa. Sebelumnya kita masih di bab sholat. Faslun arkanuhu salah satu asya'ah niyatun lailan likul yaumin fil fardi wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wa shaimun. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niat pada malam harinya untuk setiap puasa fardu. Artinya di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa-puasa sunnah. Kalau Ramadan itu kita wajib menginapkan niatnya. Artinya niatnya harus dibaca sebelum fajar. Sebelum fajar kita niatkan dulu. Atau kalau kita takut lupa, kita niatkan setelah sholat isya, sholat tarawih. Makanya pada waktu sholat tarawih di masjid-masjid, di musala-musala itu dibiasakan mereka untuk membaca niat bersama-sama. Kenapa? Karena dikhawatirkan besoknya kita ketiduran sampai subuh. Karena kalau tidak niatnya itu tidak menginap, maka tidak sah puasanya. Harus mengganti besok. Harus mengganti. Kalau misalnya ada niat yang misalnya niatnya dibaca pertama, saya niat puasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan penuh misalnya, tetap yang sah 1 hari pertama. Walaupun ada yang memperbolehkan itu, akan tetapi ketika lupa, misalnya niatnya dibaca 1 bulan Ramadan, pas pada waktu lupa dia tetap sah puasanya. Ada seperti itu. Cuma ya kaul yang muktamad, yang lebih utama adalah bahwa wajib niat dibaca setiap malam. Diniatkan setiap malam. Harus mabit, harus nginap. Okay. Kalau puasa sunnah beda. Puasa sunnah itu boleh diniatkan ketika sudah siang. Itu pernah diceritakan oleh Sayyidina Aisyah. Pada suatu ketika Rasulullah bertanya tentang, ya Fatimah, adakah makanan di sini? Siti Fatimah menjawab, tidak ada ya Rasul. Maka Rasulullah, ya sudah, saya berpuasa. Seperti itu. Itu Rasulullah. Kalau kita semua ulawe kadang tumbang tindih, ono sing adem wis di gua. Nah, ketika Rasulullah itu tidak sama dengan kita. Pola hidupnya, cara hidup, kesederhanaannya tidak bisa kita meniru. Tidak ada makanan langsung berpuasa. Kalau kita nyenengan, ono makanan dek, ndak ono opo ae sing diolah malah yo. Iya pasti sudah. Nggih. Jadi karakternya Rasulullah itu memang luar biasa. Boleh kalau misalnya jenengan niat puasa tidak lupa baca niat misalnya atau ayamul bid atau puasa lainnya, boleh diniatkan sudah siap, enggak apa-apa. Bahkan asar misalnya aku niat puasa selama sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya lek isuk mari ngombe, sore pas niat poso ya beda maneh. Nggih. Jadi selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ngoten. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat serta bisa memilih. Yang jelas syarat yang kedua ini nanti kita jelaskan. Ada sendiri bab yang menerangkan tentang apa saja yang membatalkan puasa. Jadi ini yang kedua, rukunnya puasa ini adalah tidak meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa saja yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah shaim.
Shaim ini adalah ada orang yang melakukan puasa tersebut, ada orangnya. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya rukun puasanya ini ada 3. 1, niat pada malam harinya, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan, kemudian salah satu rukunnya lagi adalah ada orang shaimun, orang yang berpuasa, termasuk dalam rangkaian rukun tersebut yang melaksanakan maksudnya. Jadi mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, artinya karena tentu di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan ibadah yang sangat istimewa, tadarus dan lain semacamnya, tarawih. Ini akan mudah-mudahan Ramadan itu akan membasuh segala dosa-dosa kita selama ini. Makanya kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, karena Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Ini kita bacakan Syahrul Ramadan alladzi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, artinya diqadha pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini adalah salah satu komitmen yang harus kita laksanakan, bahwa Ramadan adalah diwajibkan oleh Allah dan betul-betul nyata tertulis di dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Sahabat peduli rahimakumullah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.